Tahfiz Al-Quran dari Ponpes Jamilur Rahman. Yang kedua, mulazamah sanad Al-Quran bersama Syekhul Ahlam dan Syekhul Suad. Sedangkan untuk aktivitas beliau belajar dan mengajar Al-Quran di berbagai lembaga Al-Quran. Bukan hanya offline dan online ya teman-teman. Untuk yang offline, beliau berada di Rumah Tahfiz Syatibiyah sebagai asatizah Rumah Quran Bunda Aisyah dan Rumah Tahsin As-Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk online, beliau ada di Bil Qur'ani Nahya Online, Rumah Quran Bunda Aisyah, Bustanil Ilm, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bagi yang ingin belajar bisa mencari informasi dari lembaga-lembaga yang tadi sudah Hana sampaikan. Sedangkan untuk moto beliau adalah waja'alani mubarakan ainama kuntu. Ustazah Miftah, artinya benar nggak ini motonya Ustazah? Semoga Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Betul sekali, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Semoga ini menjadi doa bagi kita semua ya Ustazah, bagi tolibah-tolibah yang hadir malam ini. Nah, bisa dilanjut Ustazah Kiki. Nah, jazakillah khairan Kak Dewi. Alhamdulillah sudah berkenalan ya dengan Ustazah Miftah ya. Beliau ini adalah murid daripada Thalibah Syekhul Ahlam, pemegang sanad riwayat Hafiz An Asim, juga riwayat Syu'bah, dan alhamdulillah mohon doakan teman-teman Ustazah kita ini biar senantiasa Allah berkahi usianya, berkahi waktunya, berkahi ilmunya, sehingga bisa bermanfaat buat seluruh umat muslimah di muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Nah, tadi udah ya tak kenal maka ta'aruf, sudah kenalan ternyata. Dan hari ini malam hari ini kita akan kembali mengingatkan, menginformasikan tentang tata tertib di kelas musawar ini agar kelas ini berjalan nyaman dan kita bisa belajar dengan baik. Baik teman-teman, saya izin mengundang Kak Mayang. Assalamualaikum Kak Mayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Mayang. Izin membacakan tata tertib kelas tajwid musawar bersama Ikro Ma'ana ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teman-teman, mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harap memperhatikan adab dalam menuntut ilmu kepada ustazah, musyrifat, dan sesama tolibah. Yang ketiga, silahkan teman-teman merename dengan nama asli sesuai dengan nama saat mendaftar. Keempat, harap dipersiapkan alat tulis untuk mencatat faidah ilmu yang akan disampaikan oleh ustazah. Yang kelima, dimohon teman-teman tidak meninggalkan kelas tanpa uzur. Dan jika ada uzur ingin keluar kelas, silahkan disampaikan terlebih dahulu kepada musyrifah lewat chat, sehingga tidak meninggalkan kelas begitu saja. Harap juga diperhatikan mic dan kameranya agar tidak terbuka saat kelas berlangsung dan saat tidak dibutuhkan untuk membuka mic atau kamera. Yang kesembilan, harap teman-teman menjaga suara ustazah dan sesama tolibah dari ikhwan. Yang ke-10, harap bersiap ketika ada sesi tanya-jawab. Dan yang ke-11, silakan mengganti foto profil Zoom dengan foto yang telah dibagikan. Sekian tata tertib yang saya bacakan, semoga bisa dipahami bersama dan kita sama-sama meraih ilmu dengan adab yang baik. Masya Allah, jazakillah khairan Kak Mayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, sudah nggak sabar ingin mendengarkan kembali kelanjutan pembukaan kemarin tentang kitab Tajwid Musawwar ini, maka sekali lagi yuk sama-sama kita mohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar acara ini, kegiatan belajar kita berjalan dengan baik, insya Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita sapa Ustadzah. Tafadhol ya Ustadzati. Jazakumullah khairan Umi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat bahagia? Alhamdulillah. Ya Allah. Senang sekali mendengar kabar-kabar teman-teman yang sehat dan Allah bahagiakan ya. Masya Allah. Semoga terus sehat dan dengan kesehatan itu kita semakin taat kepada Allah dan juga selalu bahagia apapun keadaannya. Yang mau Allah kasih kesusahan, mau Allah uji dengan kesusahan, rasa sakit, kesedihan, tetap bahagia karena kebahagiaan, rasa sakit dan kesusahan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang darinya Allah itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi sehat, bahagia, sedih, susah itu nikmat ya semuanya. Jadi kita tetap harus mensyukuri semua keadaan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuril syamsi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi setiap saya mau masuk halaqah, setiap saya masuk room Zoom ini, itu apa yang terbesit dalam hati saya? Cuman satu doa. Ya Allah, istiqomahkan kita semuanya dalam mempelajari kalamu ya Allah. Ya. Jadi karena sering sekali ya kita jumpai di halaqah-halaqah yang mungkin pas awal-awal itu semangat menggebu-gebu. Ya, semangat luar biasa. Kita lihat partisipannya itu sampai ratusan. Ya, sampai 300, 400 atau bahkan 500. Tapi lama-lama ya mungkin sepekan masih stay dengan jumlah yang segitu. Tapi nanti sudah berlalu 2 bulan, 3 bulan, ada saja gitu ya, ada saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ya ada aja gitu yang membuat kita itu akhirnya tidak mengikuti lagi ya. Itu yang kita takutkan ya. Jadi kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari sifat tersebut ya. Karena salah satu tanda diterimanya amal apa? Allah takdirkan kita ya, kita itu berbuat baik lebih banyak lagi ya. Jadi nggak cuman sebentar aja, tapi itu terus gitu. Allah tuntun terus, Allah berikan taufik untuk terus mengikuti kebaikan, untuk di jalan kebaikan. Seperti itu. Jadi setiap saya masuk room Zoom itu hanya satu yang terbetik dalam hati dan terucap dalam lisan, ya Allah istiqomahkan kita dalam mempelajari kalamu hingga akhir nanti ya. Dari kita membaca muqaddimah dari penulis sampai penulis hafizahullah menuliskan tamma bihamdillah ya. Itu harapan saya setiap kali saya itu masuk room ini ya. Semoga Allah mengabulkannya ya. Baik. Kenapa sih sebenarnya saya sedikit ini ya? Kenapa moto saya itu adalah doa yang ada pada surah Maryam ya. Waj'alani mubarakan aina ma kunt. Ya, siapa Allah menjadikan aku, itu kan doanya Nabi Isa ya kalau tidak salah. Semoga Allah menjadikanku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada gitu. Jadi itu adalah doa yang mendorong saya
untuk melakukan suatu kebaikan yang mana dari kebaikan tersebut itu akan menghasilkan keberkahan ya dimanapun saya menginjakkan kaki ya. Jadi agar saya termotivasi dimanapun saya menginjakkan kaki, saya itu harus berbuat baik karena saya sudah berdoa itu ya. Jadi itu yang mendorong saya agar saya itu terus berusaha dimanapun saya menginjakkan kaki saya itu menanam benih-benih kebaikan ya, menanam benih-benih kebaikan yang semoga dari kebaikan itu menjadi keberkahan ya, keberkahan bagi tempat yang saya injakan kakinya di situ ya, dan juga keberkahan bagi hidup saya dan keberkahan bagi siapapun yang berjumpa dengan saya ya. Sebenarnya seperti itu ya. Seperti itu kenapa moto saya itu adalah doa, bukan doa ungkapan Nabi Isa yang mana Allah menjadikan beliau berkah dimanapun beliau berada. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah sedikit mengenal penulis kita ya, penulis kitab yang akan kita pelajari. Siapa penulisnya, nama penulisnya kemarin? Dr. Aiman Rusadi. Bukan Rosyadi ya, Rusdi. Dr. Aiman Rusdi ya, bukan Rosyadi ya. Suwaid. Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Beliau adalah pakar ilmu qiraah di masa kini ya. Tentunya banyak sekali karya-karya beliau. Baik. Share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya. Baik, bismillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibadillah yubada'u bi bismillahi fahuwa aqta ya. Setiap amal perbuatan kebaikan ya, kalau kita itu tidak mengawali dengan basmalah, dengan membaca basmalah, maka akan terputus keberkahannya ya, akan terputus keberkahannya. Maka agar halaqah kita menjadi halaqah yang berbarokah ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pemahaman kepada kita ya. Agar Allah memberikan pemahaman kepada kita, karena kami hanya menunjukkan ya. Kami hanya menunjukkan, dan yang memberikan kepemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa memintanya. Tayyib, bismillah. Ya, kita akan membahas kitab Tajwid Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah wa ra'ahu. Baik, jadi yang antum lihat di layar ini yang versi Arab ya, yang versi Arab tapi yang zaman bahla, yang zaman dulu banget ya, yang zaman dulu banget. Ini masih zaman dulu itu masih dua jilid ya, masih 2 jilid. Adapun sekarang kitab-kitab beliau yang dahulunya 2 jilid, beliau dijadikan satu buku ya, semuanya jadi satu buku. Nah itu Muqaddimah Al-Jazariyah ataupun Tajwidul Musawwar, semuanya sekarang menjadi satu buku. Baik. Ya, di sini kita bahas Muqaddimatul kitab ya, pendahuluan kitab Tajwid Musawwar dari Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah beliau. Amma ba'd, fahadha kitabut tajwidil musawwar uqaddimuhu li ahli al-Quran ya. Jadi kitab ini adalah kitab Tajwid Musawwar
ya, yang beliau Dr. Aiman dedikasikan kepada para penggiat ilmu Al-Qur'an, ya, penggiat ilmu Al-Qur'an. Sa'ilan Allah Azza wa Jal, ya, beserta seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kitab versi Indonesianya, bisa disimak dari pendahuluannya atau pengantar penulis. Sa'ilan Allah Azza wa Jal, ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaja'alahu sababan litashil wa tawdihi dirasati hadzal ilm, ya. Harapan beliau itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan buku ini, buku yang ada di hadapan kita ini sebagai sarana untuk mempermudah, ya, menjelaskan at-tajwid, ya, ilmu ini, yaitu ilmu tajwid. Waqad harastu fihi ala sihhatil ma'lumat, ya, waqad harastu fihi ala sihhatil ma'lumat wa diqqatit ta'rifat, ya. Apa maknanya? Yaitu beliau itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan segala pengetahuan yang benar, ya. Jadi beliau sudah mentahqiq, sudah melihat mempelajari beberapa kitab-kitab ulama, ya. Dan beliau menuliskan di sini yang menurut beliau itu insya Allah yang dituliskan di sini itu yang benar, ya, yang benar dan akurat, ya. Kemudian kata beliau, wa maziltu baina ilmi tajwidil qadim wa syai'in min haqa'iq ilmi al-aswatil hadis wa fiziyya al-aswat wa fiziyya al-aswat. Ya, jadi buku ini itu beliau memadukan antara ilmu tajwid yang modern, ya, yang klasik, yang dahulu, dengan fakta-fakta sains suara modern, ya. Jadi beliau ini selain ahli dalam bidang ilmu tajwid, ya, bahasa Arab, beliau juga ahli sains, ya, ahli sains. Kemudian Kemudian kata beliau, musta'inan birrusumi tawdihiyah wal bayaniyah li a'dha'in nutqi wa ma yata'allaqu biha, ya, wa ma yata'allaqu biha. Jadi dengan menggunakan gambar-gambar, ya, yang menjelaskan organ-organ suara dan organ-organ terkait lainnya, ya. Jadi di dalam buku ini beliau memberikan gambar-gambar, ya, agar kita belajar bisa lebih jelas lagi, ya, dengan melihat gambar. Kalau kita belajar dengan melihat gambar itu kan akan lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Kemudian wa muwaddifan lil alwani fi ibrazi ba'dil masail tajwidiyah wa tamyiziha an ba'd, ya. Dan beliau juga memberikan warna untuk sejumlah permasalahan tajwid agar bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Memberikan warna apa? Jadi di buku ini ketika nanti sudah masuk pada pembahasan tajwid, beliau juga memberikan warna-warna yang berbeda agar kita bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf lainnya, ya. Wa ziyadatan fil faidah lil madarisi wal ma'ahidi qur'aniyah, ya, faqad arfaqtu bihi kursan mudamajan lil lawhatil kitabi kamilah. Ya. Agar buku ini, ya, lebih bermanfaat untuk lil madaris, untuk sekolah, ya, untuk sekolah, wal ma'ahidil qur'aniyah, dan juga lembaga-lembaga Al-Qur'an,
ya faqad arfaqtu bihi kursan mudamajan lil lawhatil kitabi kamilah. Dan beliau juga di sini dalam buku ini juga menyertakan kode QRIS ya, idhofatan agar kita bisa melihat animasi dari makhraj tersebut. Iya. Ini sampai mana tadi? Ini. Idhofatan ila suwarin mutaharrikatin liidahi ba'dil haqa'iqi sawtiyah wa ibrazi khufaya ma yujra fi zawayal fammi inda nutqil huruf. Ya. Jadi tadi beliau juga menambahkan QRIS ya, kode agar kita bisa melihat makhraj ya, anggota pengucapan kita ya, dengan beberapa animasi ya, animasi untuk menjelaskan suara huruf ya, suara huruf, dan menjelaskan keadaan mulut kita saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arabiyah ya. Mana penghapusnya? Taib. Kemudian Dr. Aiman mengatakan wa ma kana li hadzal amal ayabruza ala hadhihi surah allati wa 'alaiha lawulallahu thumma al-juhudul qayyimah allati qama bihal Ustaz Taisir Al-Aron hafizahullah. Ya. Jadi kata beliau, andaikan bukan karena Allah, kemudian usahanya yang dilakukan oleh Ustaz Taisir Ar-Ra'ad ya, jadi kok Ar-Ra'ad sih? Al-Aron. Ya. Jadi yang membantu Dr. Aiman untuk membuat kitab ini yaitu Ustadz Taisir Al-Aron ya, semoga Allah menjaga beliau hafizahullah taala. Fa innahu qad sakhara kulla ilmihi bil khatti war rasmi wat tasmim. Jadi beliau ini mencurahkan semua ilmu yang beliau miliki ya, dia dari bidang ini khot, dari bidang khot yaitu kaligrafi, kemudian warosem ya, dan rosem wat tasmim, dan juga gambar arosem gambar wat tasmim dan desain ya. Wa ma akramahullahu bihi min hissi fanniyin litajsid katsirin minal ma'ani allati kuntu aharu fi kaifiyati wasfiha lil muta'allim. Ya, jadi dari cita rasa seni untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat abstrak ya. Jadi sebenarnya Dr. Aiman itu sangat kesulitan untuk menjelaskan kepada murid-muridnya ya, tentang penjelasan ilmu tajwid ini yang masih abstrak gitu. Jadi kan saat kita melafadzkan huruf-huruf itu kan nggak kelihatannya ya, nggak kelihatan. Jadi dari situ Dr. Aiman itu merasa kesusahan ya, kesusahan saat menjelaskan kepada para murid-muridnya ya. Akan tetapi Allah mengirimkan Al Ustaz Taisir Al-Aron untuk membantu beliau, yang mana beliau Al Ustaz Taisir itu beliau ahli di bidang kaligrafi, gambar dan desain, sehingga kitab ini bisa kita lihat visualisasinya ya.
li'annaha tidak sampai mana tadi saya membaca, li'annaha min khafayal umuril lati tajrida fil fam, ya, karena itu tadi, karena kan huruf-huruf itu diucapkan dari anggota pengucapan kita yang tidak terlihat oleh kasat mata, ya. Mata kita kalau mau melihat itu susah, ya, susah melihat secara jelas, itu susah, ya. Faqamal Ustaz Taisir bitajsidiha an tariqi rusumin sabitatin wa mutaharrikatin tashrahu awamidatil kal umur wa tujalli haqaiqiha wa dzalika bi isyarafi wa murajaati, ya. Jadi karena semuanya di bagian mulut tadi yang tidak terlihat, Ustaz Taisir ini mewujudkan semua itu, ya, semua mewujudkan kegalauan Dr. Aiman karena susah menjelaskan makhraj itu kepada murid-muridnya, maka datanglah Ustadz Taisir untuk membantu beliau membuat visualisasi pengucapan huruf hijaiyah itu. Wala budda li min tadhkir huna, kok kecil banget, sebentar saya wala budda li min tadhkir huna an talaqqiyal Qur'anil Karim talaqqiyan. Ya, jadi penulis Dr. Aiman hafizahullah taala menyampaikan bahwa mempelajari Al-Qur'an itu dengan dua cara, yaitu talaqin mantuqun, ya, jadi secara lisan, wa talaqin maktubun, dan secara tulisan. Jadi belajar Al-Qur'an itu nggak hanya secara lisan saja, akan tetapi juga secara tulisan, ya, alias secara praktek dan juga teori. Fatalaqil maktub min asyakhina lahu naqluhu, ya. Dan belajar talaqi maktub itu kita belajar langsung kepada guru-guru yang memiliki sanad periwayatan, ya, sanad periwayatan dari Al-Qur'an tersebut, ya. Wa talaqqil maktub mimma dawwanahu a'immatuna fi musannifatihim lahu dhabtuhu. Adapun kita belajar secara tulisan itu dari kitab-kitab yang sudah para ulama tuliskan, ya, dari karya beliau. Dari karya beliau. Kemudian wala yuni ahaduhuma 'anil akhar. Jadi kedua cara ini, yaitu cara belajar Al-Qur'an dengan maktub, dengan lisan dan tulisan, itu tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Jadi nggak bisa kalau kita hanya belajar secara maktub saja, secara lisan saja, atau kita hanya belajar secara tulisan saja, secara teori. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Bila kita ingin mencapai bacaan yang sahihah, kita harus juga memahami ilmu secara maktub, secara tulisan, yaitu secara teori, ya. Kemudian kata beliau, fahadzal kitab wa ma salahu min kutubit tajwid tadbitul masaila wa tahrusut talaqi minal ihrafi bisababil ilfil lahajiyyi awil lughawiyyi, ya. Untuk itu buku ini, ya, buku yang ditulis oleh Dr. Aiman itu mengatur, yang di sini menjelaskan permasalahan tajwid, ya, segala permasalahan tajwid agar menjaga proses belajar agar tidak keliru, ya, agar tidak keliru dalam dialek dan bahasa. Ya, jadi adanya kitab tajwid ini untuk membantu kita untuk menjaga agar bacaan Al-Qur'an itu sesuai dialek dan bahasanya, ya, sesuai dialek dan bahasanya. Kalau kita lihat pada zamannya Rasulullah SAW itu tidak ada sahabat tidak ada mempelajari ilmu tajwid. Karena apa? Karena ya Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan dialek dan bahasa mereka. Jadi untuk Dr. Aiman
hafizahullahu taala menuliskan buku ini untuk menjaga bacaan Al-Qur'an agar sesuai dengan dialek dan bahasa yang Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Walakinnahu fil waqti nafsihi la yughni 'anil julus ila syaikhin mutkinin mulaqqinin, ya. Akan tetapi ya, selain kita membaca kitab, kita mempelajari kitab, tetap diperlukan untuk berguru kepada seorang guru yang berkompeten, ya, yang berkompeten, yang mentalakikan, mendiktikan, yang mentalakikan, membacakan, ya, kemudian kita mengikutinya, mengikuti guru kita, ya. Jadi kita nggak cukup tadi kita membaca buku ini, ya, membaca buku ini hingga tuntas, berulang kali sampai hatam berkali-kali, tapi kita nggak belajar kepada gurunya secara talaki, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita harus belajar kepada guru kita. Yuqifut thaliba 'alal ada'i shahih linutqil hurufil arabiyyah. Ya, jadi agar kita itu dapat bimbingan, ya, dapat bimbingan dari guru kita untuk mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar, ya, dengan benar. Tujuannya adalah agar kita bisa mengucapkan, guru-guru kita bisa membimbing kita untuk mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar. Kemudian kita cara-cara menggunakan saja. Wa ismaman lil faidati faqat al-haqqu bi abhasil kitab faslan an marahili tatawwur kitabati wa dhabtil mushaf syarif wa faslan akhara an hifdzil Qur'anil Karim wa ma yata'allaqu bihi min umurin muhimmah. Di sini dijelaskan bahwa Dr. Aiman itu selain membahas tajwid, ya, ilmu tajwid, beliau juga membahas fase-fase perkembangan penulisan mushaf itu sendiri, ya. Dan juga ada pembahasan lain yang membahas mengenai tentang menghafal Al-Qur'an, ya, serta perkara-perkara penting yang berkaitan dengan menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi di dalam buku ini itu nggak cuma dibahas tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf, bukan hanya dibahas tentang hukum nun tanwin dan tanwin dan nun sukun, bukan hanya dibahas tentang mad, bukan hanya dibahas tentang waqaf, akan tetapi di sini juga dibahas tentang fase-fase perkembangan penulisan mushaf, ya, karena kita ketahui tentunya mushaf yang kita jumpai sekarang itu tidak seperti di zamannya Rasulullah SAW, ya. Dan kenapa bisa sampai sekarang di hadapan kita itu seperti ini yang kita lihat, ya, nanti insya Allah di dalam buku ini akan dibahas. Dan juga beliau menyertakan pembahasan gimana sih seharusnya menghafal Al-Quran itu, apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin menghafal Al-Quran, beliau juga tambahkan di sini. Kemudian as'alullah azza wa jal ayyafa bihadzal kitab asatidatil Quran wa tullabahu fi syatta biladil muslimin, ya. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini bisa bermanfaat untuk para guru dan juga penuntut ilmu Al-Quran di berbagai negeri kaum muslimin, ya. Linasila sawiyan ila tilawah allati turadallah wa rasulahu hatta nuhafizu 'alal ada'il qur'ani saliman kama wasala ilaina. Ya, agar apa? Agar kita bersama-sama dapat membaca Al-Qur'an, ya, agar kita bersama-sama dapat membaca Al-Qur'an dengan cara yang diridhoi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana agar kita membaca Al-Qur'an agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul, ya, kita pelajari tajwid secara praktek dan teorinya. Wa naqulu
biddiqati nafsiha ila man ba'daha min ajyalil muslimin. Sehingga kita wanangkuluhu biddiqati nafsiha ila man ba'dana min ajyalil muslimin. Baik. Jadi agar apa? Agar yang sampai kepada ajyalil muslimin, generasi-generasi muslim setelah kita, itu apa? Ya Al-Quran yang sesuai yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Muttabi'ina ghairu mubtadi'in. Ya, yang tentunya bacaan Al-Quran itu yang secara riwayat, bukan yang secara mubtadi'in yang dibuat-buat ya. Ya, jadi enggak membuat-buat gitu bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu tidak dibuat-buat oleh para ulama, tidak, tapi emang seperti itu dari dulu sampai nanti hari kiamat Allah menjaga bacaan Al-Quran itu. Ya, dari Al-Quran itu turun ke dunia sampai nanti hari kiamat. Bacaan Al-Quran seperti itu, Allah jaga ya. Allah jaga. Allah jaga dari segala penjuru ya. Entah itu dari lafaz, entah itu dari fisiknya, Allah jaga. Tayyib. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian di muqaddimah, kalau ini kan di muqaddimah kitab beliau yang dalam bentuk versi Arab. Untuk muqaddimah beliau dalam versi Indonesia ada tambahan ya. Ada tambahan tahdzir, yaitu peringatan bagi kita semua. Beliau mengatakan, akhil qari wa ukhtil qari'ah wadihun mudal juhdil alamiyyi wal fanniyyi alladhi budzila fi ikhraji hadzal amal ala hadhihi surah. Jadi saudara dan saudariku para pembaca Al-Qur'an, ya telah nyata upaya ilmiah dan keahlian artistik yang telah dikerahkan dalam penyusunan buku seperti ini, dan agar kami ya fahatta nastati an nastamira fi khidmatil ulumil qur'aniyah ala hadzal nahwil mutamayyiz, ya agar kami bisa melanjutkan untuk mengabdikan diri dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an sebagaimana buku yang istimewa ini. Fal marju'u min kulli mustakhdimin adamul iqdami ala nushi hadzal kitab wa syira'un nuskhah al-asliyah minhu. Jadi kami berharap, Dr. Aiman berharap ya bagi siapapun yang menggunakan buku ini untuk tidak melakukan penyalinan ulang ya dan menjualnya ya. Jadi beliau di sini juga berpesan untuk tidak yang punya buku ini agar tidak memfotokopi lalu menjualnya. Wa innani la ubihu li ahadin kainan man kana naskhahu wa tauzi'ahu. Ya, saya benar-benar tidak mengizinkan bagi siapapun bagaimanapun kondisinya untuk menyalin lalu menyebarluaskannya dalam bentuk jual beli ataupun dihibahkan. Ya, jadi beliau sangat berpesan kepada pemegang buku ini kalau tidak boleh diperbanyak ya, tidak boleh diperbanyak, entah itu dijual belikan atau sebagai ghibah ya, dibagikan. Walaupun dibagikan beliau tidak mengizinkan. Wa atabiru dzalika sariqah lil juhudil mabdhulah wa uhasibu may yaf'alu dzalika amama Allah. Ya, karena apa? Beliau menganggap perbuatan ini ya, kalau ada yang sampai memegang buku ini lalu memperbanyak ya, memfotokopi, entah itu dibagikan ataupun diperjualbelikan, beliau anggap sebagai pencurian terhadap upaya beliau ya. Beliau kan nulis buku tuh nggak mudah gitu, kan harus risetnya itu nggak cuma sebulan 2 bulan ya, bertahun-tahun ya, kemudian mencari referensi ya, kemudian
mengerahkan segala pikirannya, gimana ya caranya biar buku ini itu menjadi mudah, yang membaca itu mudah memahami, ya itu pastinya tentunya membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, membutuhkan harta, membutuhkan semua yang banyak hal. Jadi kita yang udah kita yang belum ada usahanya di situ, jangan sampai kita udah dapat buku yang sudah kita tinggal menikmati lalu kita memperbanyak dan menjualnya. Itu naudzubillah wal iyadzubillah. Dan Dr. Aiman mengatakan wa uhasibu may yaf'alu dzalika amamallah, ya, dan saya akan meminta pertanggungjawaban siapapun yang melakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngeri. Ya ngeri kalau udah hubungannya dengan Allah itu luar biasa. Jangan sampai wal iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari melakukannya. Baik. Kemudian di sini ada dalil qara ila abwabil kitab, ya, petunjuk bab buku untuk pembaca atau daftar isi. Ya, di sini ada pembahasan Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian ilmu tajwid, kemudian at-ta'awud, membahas ta'awud dan basmalah. Ada juga membahas al-huruful arabiyah, ada juga membahas adha'un nut, ya, anggota pengucapan, makharijul huruf, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Ini sangat lengkap sekali, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi kalau bisa menguasai buku ini, ya sudah bisa menjadi bekal lah. Bisa menjadi bekal buat kita untuk membaca Al-Quran, ya, dengan baik. Dan perlu saya sampaikan, jadi yang beliau tulis dalam buku Tajwid Musawwar ini itu adalah kaidah-kaidah yang dipakai membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs, ya, dengan riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa bacaan Al-Quran itu banyak macamnya dan banyak perawinya, periwayatannya, dan juga satu perawi bisa banyak jalurnya. Dan adapun yang ditulis di sini adalah kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Jalur Syatibiyah. Jadi tadi itu mukadimah dari beliau, ya, ada pesan-pesannya juga. Kita sudah membaca apa tujuan beliau menuliskan buku ini, ya, untuk mempermudahkan kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah, kita banyak-banyak bersyukur karena adanya buku ini memudahkan kita untuk mendalami ilmu tajwid dalam segi lafaz, ya, dalam segi mendalami Al-Quran dalam segi lafaz. Karena mempelajari Al-Quran itu tentunya tidak hanya sekedar kita belajar tahsin, kita menghafal Al-Quran, tidak, ya, tapi ada yang lebih penting juga dari mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu kita mempelajari, memahami apa isi Al-Quran itu, yaitu dari mana? Dari tafsir. Kama qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Menurunkan kitab itu untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi maknanya, ya, untuk ditadaburi apa yang Allah inginkan sih sebenarnya pada ayat ini, gitu, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar tahsin, ya, kita menghafal. Ya, tentunya semuanya itu mulia, ya. Semuanya itu mulia karena kita sedang mempelajari
ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama dari isi kitab ini ya. Jadi sebenarnya kitab ini itu sangat mudah sekali. Ya, pertama kalau dilihat dari segi bahasa Arabnya. Ya, bahasa ini itu bahasa dalam kitab itu sangat mudah ya dibanding dengan kitab-kitab yang lain ya, karya-karya ulama yang lain. Itu bahasanya tuh kalau karena minimnya ilmu saya, jadi kalau membaca kitab tajwid itu harus pertama ngadepin kamus, kedua ngadepin kamus online ya. Tapi kalau ini tuh Masya Allah gitu ya, Masya Allah lebih mudah daripada kitab-kitab yang lainnya ya, kitab-kitab yang lainnya, karena kitab tajwid itu sangatlah banyak sekali, tidak hanya 1, 2, 3, 10 tidak, tapi banyak sekali ya, banyak sekali. Dan apalagi sekarang di hadapan kita sudah ada yang versi Indonesia ya, yang mana itu adalah bahasa kita ya, bahasa kita. Tentunya kita bisa lebih lebih mudah untuk memahami apa yang Dr. Aiman tuliskan ya, Dr. Aiman tuliskan. Sebenarnya kalaupun kita baca-baca sendiri itu insya Allah juga bisa gitu. Kita tuh bisa gitu kalau mau baca-baca sendiri, apalagi bahasa Indonesia kan. Jadi mudah gitu. Tapi kita itu kebanyakan kita tapi mungkin sedikit kalau di sini. Jadi kebanyakan kita itu kalau sendiri itu ada godaan ke. Apa itu godaan ke? Ada kesibukan, ada kemalasan, ada ke lainnya ya. Jadi adanya halaqah ini yang diadakan oleh Iqra Ma'ana ya, semoga membantu kita ya untuk menghatamkan buku yang sudah kita beli ya, buku yang sudah kita beli untuk menghatamkan kitab yang sangat istimewa dan luar biasa ini ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Silakan Kak Zainab. Ustazah Zainab. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ingin bertanya, tadi di mukadimah beliau Dr. Aiman mengatakan dilarang memfotokopi gitu ya, Ustazah. Ya. Kemudian bagaimana dengan pencetakan ulang, apakah itu termasuk di situ atau diperbolehkan, Ustazah? Jazakumullahu khairan. Pencetakan ulang, kalau ada izinnya ya dari penerbit silahkan ya, seperti yang kitab tajwid musyawarah yang versi Indonesia ini kan penerbitnya itu dari DBN ya, Daku Bisnis Nusantara, dari Daku ya, Ma'had Daku Darul Quran. Jadi ini sudah mendapatkan izin ya. Ada juga kitab tajwid musawwar dalam versi Indonesia, tapi wallahu taala a'lam, setahu saya itu belum mendapatkan izin. Jadi agar ilmunya berbarokah, maka kita harus hati-hati ya dalam mencari kitab. Kalau ini ya yang kita bahas, yang tajwid musawwar bergambar ini, yang warna putih itu, ini sudah mendapatkan izin ya, sudah mendapatkan izin dari penerbitnya sana, yaitu Darul Waltani, yang sudah mendapatkan izin. Baik. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Silakan penanya kedua, Kak Dewi Rusnita, tafadhali Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yashfik. Afwan Ustazah, ini suara geserak.
pertanyaannya sebenarnya tadi pengen nanya yang ditanyakan sama Umu sebelumnya. Nah, untuk melanjutkannya itu, ini kan anak udah pesen ya Ustazah ya, dari apa dengan nomor yang kemarin di share di grup itu, tapi sampai sekarang belum ada balasan. Itu gimana Ustazah? Maksudnya belum ada balasan iya enggaknya, terus kapan dikirimnya enggak ada balasannya, itu gimana Ustazah? Baik, yang pertama di nomor awal itu. Jadi di nomor awal itu sebenarnya admin saya ya, qadarullah wa masya'afa'al, HP-nya hilang entah kemana. Dan nomor SIM card-nya juga nggak ada, jadinya nggak bisa dipindah ke HP lain ya. Jadi wallahu ta'ala alam kemarin yang sudah pesan pertama kali itu ya. Terus yang kedua, untuk nggak dijawab-jawab, saya mohon maaf ya. Itu sebenarnya ya jadi tahu deh. Itu nomor saya. Oh. Ketahuan Ustazah. Iya, enggak, soalnya biar ada Tapi saya mau kejelasan minta maaf apakah karena Ustazah waktunya itu belum ada gitu. Saya jujur untuk membalas satu-satu itu butuh waktu yang sekiranya saya tuh duduk berapa jam begitu ya, karena nggak cuma 1-2 kali yang itu. Dan alhamdulillah ya semoga Allah memberkahi umur kami, dan ternyata saya ini nggak punya waktu libur gitu, jadi agak susah untuk mengurus ini itu. Mungkin ada yang mau membantu Serius ada untuk direkrut bagaimana? Mungkin ada yang bersedia direkrut jadi admin Ustazah Boleh. Boleh, maaf ya kalau misalkan belum dibalas-balas. Iya. Iya, takutnya belum tercatat Ustazah. Seperti itu gitu. Ya, Karena ngeliat di online Shopee. Iya Ustazah. Ya ngeliat kemarin sempat ngeliat di Shopee gitu kan, cuma ragu kan mau beli gitu kan. Ini masih dalam proses gitu kan, jadi ini masih dalam proses proses cetak yang kedua ya, karena yang cetakan pertama itu sudah sold out ya dari penerbit. Ini yang coret-coret asik banget. Ya jadi tunggu saja, dari pihak penerbitnya juga belum bisa memastikan kapan kitab itu ready. Jadi kita sabar aja nunggu. Ya. Iya, baik Ustazah. Mungkin saya cukupkan dulu pertanyaannya, kita masuk ke pembahasan ya. Nanti kita nggak masuk ke pembahasan. Ya, jazakillah khair Ustazah. Oh iya, ya, salam jaza. Baik, di sini tentunya ketika kita mempelajari ilmu tajwid ya, tidak akan terpisah dengan pembahasan yang namanya Al-Qur'anul Karim, karena ilmu tajwid itu sendiri membahas Al-Qur'an, salah satu cabang dari ilmu Al-Qur'an. Ya. Di sini ada ta'riful Qur'anil Karim, definisi Al-Qur'an Al-Karim. Apa itu Al-Qur'an Al-Karim? Al-Qur'an Al-Karim yaitu, sebentar. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Ya, di sini ta'riful Qur'anil Karim wa ma'na ini masih itu. Masih isinya. Pembahasan pertama ada ta'riful Qur'anil Karim, pengertian Al-Qur'anul Karim, wa makna tawatur dan makna tawatur, mutawatir. Terus ada pembahasan marohil kaifa balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an lil ummah. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada lil ummah, kepada umatnya. Kemudian ada pembahasan juga di sini marohil tadwinil Qur'anil Karim. Marohil, fase-fase ya penulisan tadwin
Al-Qur'anil Karim, penulisan Al-Qur'anil Karim, kemudian ada naqlu sautil Qur'anil Karim tentang perpindahan suara. Maksudnya bagaimana Al-Qur'anul Karim itu sampai ke kita dengan lisan, ya. Kemudian ahadu asanid al-muallif al-muttasilah bitilawatil Qur'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga Dr. Aiman menuliskan sanad-sanad yang bersambung bacaannya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ta'rif Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, jadi kita masing-masing sebaiknya menghafal ta'rif ini, menghafal pengertian ini, ya. Karena kadang kita itu paham, sangat hafal dengan sebuah kata, tapi kita itu tidak tahu maknanya, ya. Kadang kita lincah dalam menyebutkan kata sholat, tapi kadang kita ketika ditanya apa itu makna sholat, kita tidak tahu, ya. Taunya ya sebuah ibadah gitu. Sebuah ibadah yang kita lakukan untuk apa, menghambakan diri kepada Allah, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaiknya kita faham arti Al-Qur'an itu sendiri. Apa itu Al-Qur'an? Wa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz, ya. Wa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, kalamnya Allah, perkataan Allah, al-mu'jiz, yang mengandung mu'jizat, Kalau kita lihat, ya, hati-hati ya, jangan ikut cara nanti malah saya gagal fokus. Ya, dari al-mu'jiz, apa ini al-mu'jiz? Dari kata ajiza. Ya, yang artinya itu lemah. Maksudnya apa? Kenapa kok kalamullah tapi al-mu'jiz? Ya, yang melemahkan. Ya, jadi apa, Al-Qur'anul Karim ini sebagai dalih untuk melemahkan para orang-orang yang tidak. Admin minta tolong itu ya, ikut ngapusin kalau ada yang cara-cara. Atau Iya, Qadarullah nggak bisa dihapus dari sini, Ustazah. Bisa Oh, dari gitu. orangnya langsung. Kakak harap jangan bisa. coret-coret ya. Saya jadi gagal fokus. Jadi untuk melemahkannya, untuk melemahkan dugaan-dugaan orang kafir. Al-munazzalu ala qalbi nabiyina, yang diturunkan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya, tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Al-muta'abbadu bitilawati, ya. Al-muta'abbadu bitilawati, yang dicatat sebagai yang bernilai apa, ibadah bitilawati, dengan membacanya, al-maktubu bainad dafatain, yang tertulis di antara kedua sampul, al-manqulu ilayna bitawatur, yang sampai kepada kita dengan mutawatir, al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, serta manusia ditantang untuk membuat sesuatu yang setara dengan surat terpendek darinya. Ini apa namanya, kalau yang pegang buku di sini nggak hanya manusia ya yang manusia, tapi apabila manusia, kalaupun manusia dan jin itu berkumpul menjadi satu, ya, untuk membuat semisal Al-Qur'an, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, di sini huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz, ya, sebagai mu'jizat yang melemahkan. Mu'jizat itu kan melemahkan anggapan-anggapan orang yang tidak percaya. Ya, contohnya ada Nabi Musa, mukjizatnya apa? Beliau diberikan mukjizat apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tongkat bisa menjadi ular, tongkat yang membelah lautan, kemudian menenggelamkan Firaun, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, ya. Itu untuk apa? Itu untuk mengalahkan, mematahkan kepercayaan yang tidak percaya kepada Nabi Musa, ya. Begitu juga dengan Al-Qur'an, ya, sebagai mukjizat, ya,
mukjizat yang sampai akhir kiamat ini dia akan terus ada ya. Jadi mukjizat yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang terdahulu seperti mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan ya, yang buta ya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena di zaman beliau itu ya viral masalah pengobatan gitu. Masalah pengobatan. Waktu di zamannya Musa juga sedang viral dengan masalah masalah sihir. Makanya Allah memberikan mukjizat seolah-olah itu kayak sihir gitu. Tapi itu bukan sihir. Tapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa, untuk apa? Untuk mematahkan mereka ya, yang percaya sama sihir, yang percaya sama orang-orang hebat yang bisa mengobati di zamannya Nabi Musa. Misalnya suara putus-putus. Oh, suara saya terputus-putus. Sekarang gimana? Sudah kembali belum? Alhamdulillah. Adapun Al-Qur'anul Karim, kalamullah, adalah mukjizat yang akan hidup sampai akan ada, yang akan bisa kita lihat ya sampai nanti hari kiamat ya. Sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Kitab yang terakhir. Kemudian Al-Munazzalu ala qalbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Al-muta'abbadu bi tilawati ya, yang bernilai ibadah saat kita membacanya ya, saat kita membacanya itu bernilai ibadah. Tidak sama dengan bacaan-bacaan lainnya, tidak sama dengan bacaan-bacaan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang ya, oleh para ustadz, para ulama, itu tidak sama ya. Kalau kita membaca hadis, ya kita membaca hadis, kita tidak mendapat pahala seperti ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran. Ya. Satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Ya, wala aqulu alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita cuma baca alif lam mim itu sudah pahalanya sudah 30 kebaikan. Apalagi misalkan kita sedang mengikuti halaqah tahsin, kemudian kita belum bisa ngucapin lamnya benar gitu. Terus disuruh ulang terus oleh gurunya. Nah, berapa banyak lagi itu pahala yang kita dapatkan ya, karena kita terus ulang. Ya, jadi kalau misalkan guru kita meminta kita untuk terus mengulang, itu jangan sedih. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan banyak pahala ya dengan banyak melafadzkan huruf itu sendiri. Kemudian al-maktubu bainad dafatain. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa Al-Qur'an itu yang ditulis antara dafatain, 2 sampul. Jadi ini ta'rif Al-Qur'anul Karim masa sekarang ya, masa sekarang. Karena apa? Karena dahulu di zamannya sahabat itu tidak ada sampul ya, tidak ada sampul. Bahkan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu berpencar ya, di mana-mana, ada yang nanti kita bahas di situ ya. Al-manqulu ilaina bitawatur. Jadi sampai ke kita itu dengan mutawatir ya, dengan mutawatir dari Rasulullah sampai ke kita sekarang ini ya, seperti itu bacaannya ya. Al-mutahaddah bi aqsari suratin minhu ya, yang manusia itu ditantang untuk membuat satu ayat yang serupa dengannya, tapi itu tidak mungkin ya, walaupun
ayat yang terpendek, surat yang terpendek itu tidak akan pernah terjadi sampai nanti hari kiamat. Dan itu tarif dari Al-Quran. Kok nggak mau pindah? Baik. Ini sampai jam berapa ya, Umi? Gimana Ustaz aja? Mau apa? Mau 1 jam boleh? Ini 1 jam boleh, 1 jam. Satu deh pokoknya. Baiklah. Antuna maunya berapa jam? 1 jam atau berapa jam? Kami senang-senang aja Ustazah menerima ilmu, Masya Allah. Ilmu yang luar biasa banget. Syukran. 2 jam boleh Jazakumullah khairan. saja. Allahu Akbar, 2 jam. 2 jam Saya maunya Ustazah. Dari keuangan waktunya Ustazah saja Ustazah. Baiklah. 1 aja ya. Saya kalau hari Jumat udah halaqah dari pagi sampai asar. Hanya istirahat sholat makan. Ya, jadi mungkin kita cukupkan pembahasannya sampai ta'rif Al-Qur'anul Karim, definisi Al-Qur'anul Karim. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pembahasannya at-tawatur, apa itu yang dimaksud dengan mutawatir. Ya. Sebelumnya, ya, saya sedikit tambahi, ya kenapa sih kita itu harus mempelajari tajwid ya. Jadi sejak 15 abad ya, tahun yang lalu ya, Al-Qur'an diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang-orang Arab ya. Itu di zamannya zaman dahulu itu tidak ada ya. Tidak ada namanya belajar ilmu tajwid, itu tidak ada ya di zamannya sahabat ya. Ketika bersama Rasulullah SAW itu tidak ada ilmu tajwid, tidak ada halaqah Rasulullah bersama sahabat itu membahas tajwid, membahas nun, sukun, membahas mat, itu tidak ada ya. Kenapa? Karena ya Al-Quran diturunkan dengan lisannya mereka, ya, dengan lisannya mereka. Ya. Akan tetapi manusia mulai menyebar ya, Islam mulai menyebar ke luar dari Jazirah Arab ya, dan tentunya bahasanya itu bercampur dan bukan bahasa Arab, bukan bercampur ya. Jadi bahasanya itu bukan bahasa Arab, karena semakin Islam semakin menyebar, yang mana menyebar di tempat-tempat yang bukan lisan Arab ya, bahasanya itu bukan bahasa Arab fusha, bukan bahasa Arab fasihah, akan tetapi ya macam-macam. Jadi kalau misalkan bukan bahasanya, itu pengucapannya kan susah ya. Seperti contohnya, kita bahasanya bahasa Indo. Kalau kita mau mengatakan, melafatkan kalimah bahasa Inggris itu perlu latihan nggak sih? Perlu latihan kan, kita perlu belajar. Karena itu bukan bahasa kita, ya bukan bahasa kita. Jadi karena kita bahasanya bahasa Indo, kita bahasanya bukan bahasa Arab fusha, maka kita perlu belajar tajwid. Agar apa? Agar bacaan kita itu seperti bacaan lisan Arab, seperti itu ya. Agar seperti bacaan lisan Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berbarokah, yang akan meninggikan derajat kita di surganya kelak. Amin Allahumma amin.
Barakallahu fikunna jami'an. Saya cukupkan sampai di sini, kemudian saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Nah, alhamdulillah. Nah, teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita di malam hari ini bersama Ustazah Miftah. Alhamdulillah, karena sudah 1 jam lebih dan juga qadarullah Ustazah ini memang padat kegiatannya ya teman-teman. Jadi kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kita simpan pertanyaannya buat besok ya. Selanjutnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan buat teman-teman yang sudah berhadir, juga buat Ustazah Miftah. Selamat beristirahat. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, juga diberikan kemudahan untuk segala kegiatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustazah jazakillah khairan Ustazah. Sekarang kami kembalikan kepada Kak Putri. Tafadholi Kak Putri atau Kak Susan boleh? Nabi Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ummahat, baru saja kita menyimak pesan cinta dari Ustazah kita perempuan, Ustazah Miftahul Jannah, Masya Allah. Begitu banyak faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau. Kita doakan agar Ustazah selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Kami dari keluarga besar Ikram yang bertugas mengucapkan jazakillahu khairan kepada Ustazah yang pada malam hari ini Masya Allah bersedia meluangkan waktunya membagikan ilmunya kepada kami semua, dan juga kepada kakak-kakak semua kami ucapkan jazakumullahu khairan atas semangatnya untuk hadir pada halaqah hari ini, dan juga Ustazah Kiki dan kakak-kakak Musrifah jazakumullahu khairan karena sudah menemani Ustazah. Semoga berkumpulnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini dapat membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami Musrifah meminta maaf jika selama berkumpulnya kita di halaqah ini ada kesalahan, kurangnya dari kami, dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bertemu kembali Jumat depan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua kembali untuk berkumpul di majelis ilmu. Sebelum Ana tutup, Ana ada pantun nih. Ke rumah Bu Esti bawa gergaji, mampir beli baju di Ramayana, mau dengar kajian dan belajar ngaji, hayu join bareng di Ikromana. Jangan lupa pantengin terus grup WhatsApp dan Telegram Ikromana agar tidak ketinggalan info tahsin dan kajian lainnya. Ana izin tutup halaqah dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau belajar ngaji, mau dapat kajian ilmiah dan bahasa Arab, yuk ajak sahabat dan saudara muslimah kita untuk join Dikma bersama Ikromana, raihlah ilmu dengan adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.